Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Tanggapi meme yang sindir Anies, Ferdinand, semua program Anies tidak sesuai target. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Paling keras mengkritik Anies ini terkait dengan manajemen beliau mengelola Jakarta yang begitu kompleks masalahnya, begitu banyak masalah ya. Tetapi saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian memberikan komentar soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lewat akun Twitter pribadinya, ia memberikan komentar soal potongan meme yang memberikan sindiran kepada Anies Baswedan soal sumur resapan yang sampai saat ini masih menjadi polemik. Untung targetnya meleset. Keunikan Gubernur seiman adalah jika dia bekerja malah menjadi kehancuran. Begitulah tulis potongan meme tersebut, dan itu langsung ditanggapi dengan sangat antusias oleh Ferdinand Hutahian. Kata Ferdinand, ada benarnya meme ini. Beruntunglah Jakarta, semua program Anies tidak sesuai target. Bayangkan kehancuran dan kerusakan Jakarta seperti apa jika targetnya tercapai. Kerusakan yang tak mudah diperbaiki, dan ini hanya akan jadi masalah bagi gubernur baru di 2024 nanti. Cuitan Ferdinand tersebut juga di-retweet oleh netizen dengan nama akun @denia_hasan99. Kata Denia, Gubernur DKI Jakarta yang baru nanti harus siap bekerja ekstra, tahan pukulan, siap perbaiki segala kehancuran ulah Anies Baswedan. Dan untuk saudara-saudariku se-DKI Jakarta, jangan salah memilih lagi gubernur. Bener-bener speechless melihat kebodohan yang tiada tara ini. Padahal banjir tidak mengenal hari apa. Ormas ini menjadi bodoh karena dicekoki dana bansos yang jumlahnya miliaran rupiah oleh Gubernur. Mengapa banjir di DKI tidak ditangani dengan baik? Diduga karena Anies lebih mempertahankan kebodohannya. Menurutnya, air hujan itu harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke laut. Maka dia membuat ribuan sumur resapan. Targetnya 150.000, namun yang terrealisasi hingga kini hanya ribuan. Jauh dari target. Tapi bukan soal jumlah target yang melenceng jauh itu, tetapi sumur resapan yang dibuat di trotoar itu yang bikin pikiran mumet dan geleng-geleng kepala. Trotoar itu kan posisinya lebih tinggi dibanding jalan raya, sementara air mengalir dan meluber di jalan raya. Entah bagaimana air itu bisa masuk ke dalam sumur resapan yang tinggi itu. Hanya Anies dan juga TGUPP yang tahu. Maka sia-sia saja dana puluhan miliar yang dianggarkan untuk pembangunan sumur resapan itu. Mestinya Anies membuat sumur-sumur resapan di tempat-tempat yang posisinya lebih rendah, kemana air mengalir dan berkumpul dalam waktu lama. Ini kok di atas trotoar? Tak perlu sekolah tinggi-tinggi dan jauh seperti Anies untuk sekedar memahami sifat utama air. Dia selalu bergerak mencari tempat yang lebih rendah. Maka kalau mau bikin sumur resapan, tempatnya ya di tempat-tempat rendah, bukan di trotoar. Setelah melihat gambar trotoar itu, penulis benar-benar kasihan melihat kebodohan Anies. Jika dibandingkan dengan seorang Basuki Cahayapurnama alias Ahok, gubernur petahana yang menjadi saingan kuatnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Rasanya setengahnya saja belum mampu Anies menyamai pendahulunya itu. Dalam hal kinerja, kemauan mendengar suara warga DKI Jakarta, kemampuan menyelesaikan masalah, transparansi penggunaan anggaran, termasuk keberanian menolak penggunaan anggaran yang tidak pada tempatnya. Semakin kesini, bahkan semakin terlihat bahwa Anies hanyalah sosok yang pintar bicara, pintar membuat konsep, tetapi tidak pintar sama sekali dalam mengeksekusi apa yang menjadi program, rencana, dan konsep yang ada di pikirannya. Mengenai program rumah DP 0 misalnya, yang pernah saya ulas beberapa waktu lalu, target semula yang sempat terlontarkan ada 300 unit rumah susun ber-DP 0 yang akan dibangun untuk warga Jakarta yang terbatas secara ekonomi. Dalam perkembangannya lantas dikurangi sangat banyak, hingga tersisa tak sampai 5% dari angka semula. Memasuki tahun kelima pemerintahannya di Jakarta, penyelesaian rumah DP 0 itu bahkan belum mampu menembus angka 800 unit, tepatnya hanya 780 unit, atau jika dirata-rata per tahun, hanya mampu menyelesaikan 195 unit rumah saja. Jika dibandingkan target semula yang sempat diomongkan oleh Anies Sandi pada masa kampanye tadi, 300.000 unit rumah, berarti butuh waktu sekitar 1.538 tahun lebih untuk mencapai angka tersebut. Target yang hanya bisa dicapai kalau ada gubernur dan wakilnya yang sekualitas dengan Anies Sandi Riza. Tapi hidup laksana tokoh fiksi di serial Highlander yang bisa hidup selama ribuan tahun. Jadi untuk warga DKI Jakarta, sekali lagi jangan sampai terkena blunder untuk yang kedua kalinya. Tetap waspada dalam memilih pemimpin. Bagaimana menurut Anda?